Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghusfatul Khairysyah, NIM 205111535 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya mau mempresentasikan tugas Muhammadiyah tentang pedoman hidup Islami dalam kehidupan seni dan budaya. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan seni dan budaya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti patung, alat musik, dan lain-lain. Di sini saya mau mempresentasikan tentang pedoman hidup kita tentang kepada seni dan budaya. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalin kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Dan melestarikan seni budaya merupakan perilaku uswah hasanah, yaitu teladan yang baik. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai founding father menggunakan seni budaya dalam dakwahnya, dan pada saat itu juga ada penolakan dan bahkan hujatan yang memberi cap Kiai kafir karena yang digunakan yaitu alat musik yang biasa dibuat oleh orang-orang Belanda yang notabene beragama non-muslim. Di sini, dakwah kultural adalah istilah yang sering dipakai di kalangan Muhammadiyah ketika mengkaji tentang metode dakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Banyak tokoh Muhammadiyah yang mengkaji dan menganalisis tentang efektivitas dakwah melalui pendekatan seni dan budaya. Tetapi kajiannya baru sebatas teori dan sedikit yang bersifat praktis, sehingga persepsi dan mindset masyarakat tentang berkesenian dan berbudaya dibangun atas dasar pengalaman dan realitas seni dan budaya yang muncul dan familiar mengikuti tren dan preferensi masyarakat yang sering berubah dan mengabaikan nilai demi sebuah rating pergeseran. Ekspresi dan apresiasi seni dari yang bernilai tinggi menjadi rendahan bukanlah suatu kebetulan tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, bahwa masyarakat tidak menjadikan nilai moral dan agama sebagai dasar dalam menjalani kehidupan. Hal ini diindikasikan dengan banyak ditinggalkannya pendidikan agama dan lebih cenderung pada pendidikan umum. Faktor lainnya yaitu tokoh dan cendekiawan muslim banyak yang menjaga jarak dengan perkembangan seni dan budaya tanpa ada upaya untuk masuk dalam sistem dan melakukan perubahan, sebagaimana konsep Topo Ngeli Sunan Kalijaga yang berdakwah yaitu masuk pada sistem dan kehidupan masyarakat yang mayoritas beragama Hindu-Buddha pada saat itu. Kemudian berupaya untuk melakukan perubahan menuju hal yang lebih baik lagi sesuai dengan nilai dan norma agama. Serta secara eksternal, perkembangan teknologi informasi yang begitu masif sehingga menjadikan masyarakat tidak dibatasi dengan ruang dan waktu untuk saling terhubung, berbagi, dan mempengaruhi satu dengan lainnya. Apapun yang terjadi di segala penjuru dunia, baik buruk maupun baik, dapat diakses dan dilihat oleh siapapun tanpa adanya filter, kecuali filter individu masyarakat tersebut. Seni dan budaya adalah hal yang bersifat fitrah dan inheren bagi manusia, sehingga proses dan produk hasil dari seni dan budaya selalu menarik masyarakat untuk larut dan terlena di dalamnya. Hal ini dengan cermat banyak dimanfaatkan oleh orang non-muslim untuk bisa mempengaruhi masyarakat dan sedikit orang muslim yang masuk pada dunia ini. Bahkan terkesan hanya menjadi penikmat yang banyak menghujat tanpa mampu berbuat apa-apa serta terjebak pada perdebatan panjang tentang hukum, seni dan budaya dalam perspektif ajaran Islam. Dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM, ada poin yang membahas pedoman hidup Islami dalam bidang seni dan budaya. Poin-poin yang tercantum di bawah ini adalah keputusan Muhammadiyah, sedangkan keterangan tambahan di bawahnya adalah perspektif penulis pribadi terhadap poin-poin di atasnya. Ketentuan dalam pedoman hidup Islami tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Islam adalah negara fitrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Islam bahkan menyalurkan, mengatur, dan mengarahkan fitrah manusia itu untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah. Salah satu fitrah yang melekat pada manusia adalah bahwa manusia menyukai keindahan, dan itu lekat dengan manusia yang menyukai dan condong pada segala hal yang indah serta menyenangkan. Kedua,
Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia, yaitu merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14 yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Oleh karena itu, kecenderungan manusia terhadap semua hal yang terkait keindahan dan kesenangan pada dasarnya adalah fitrah yang melekat dalam diri manusia, namun perlu diatur agar tidak berlebihan. Ketiga, yaitu berdasarkan keputusan Munas Tarjih ke-22 tahun 1995 bahwa karya seni hukumnya mubah selama tidak mengarah atau mengakibatkan fasad, kerusakan, dlarar, bahaya, isyan, kedurhakaan, dan bait anilah terjauhkan dari Allah. Maka pengembangan kehidupan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah harus jalan dengan etika dan norma-norma Islam sebagaimana dituntutkan tarjih tersebut. Keempat, seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya mubah bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, dan sejarah, serta menjadi haram bila mengandung unsur yang berbau isyan, kedurhakaan, dan kemusyrikan. Kelima, yaitu seni suara, baik seni vokal maupun instrumental, seni sastra, dan seni pertunjukan pada dasarnya mubah, serta menjadi terlarang manakala seni dan ekspresinya baik dalam wujud penadaan, tekstual maupun visual tersebut menjurus pada pelanggaran norma-norma agama. Keenam, setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya selain dapat menumbuhkan perasaan halus dan keindahan, juga menjadikan seni dan budaya sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah dan sebagai media atau sarana dakwah untuk membangun kehidupan yang berkeadaban. Ketujuh, menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban dan kebudayaan Muslim. Sastra menjadi salah satu produk seni budaya dan paling potensial mengunggah kesadaran Islam untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, membangun peradaban dan kebudayaan Muslim di era disrupsi dan digital ini. Adapun dalil-dalil yang mengatur tentang seni dan budaya seperti Al-Quran dan hadis. Quran surat Al-Maidah, surat Al-Qasas, surat An-Nahl, Al-Mujadilah, At-Taubah, Al-Isra, Az-Zumar, Yunus, Al-Mujadilah, Al-Imran, Al-Maidah, Al-Ra'd, Al-Baqarah, Quran surat At-Taubah, Al-Baqarah, hadis Nabi riwayat Muslim 115, serta Quran surat Ar-Rum. Demikianlah presentasi yang dapat saya bawakan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.